sekali lusuh. Masuk ke Van der Wijk itu pasti masuk ke semua karakter tuh sulit ya, karena kan it's not ourselves gitu. Tapi dengan adanya udah skenario, sutradara yang begitu detail, terus riset kita sendiri, imajinasi kita sendiri, itu disaring semualah gitu. Kemudian jujur aku udah dapet Bella, tapi pada saat mau syuting tuh masih kayak kurang matang nih menurut aku gitu. Ya faktor bisa banyak hal gitu, mungkin aku merasa, mungkin yang lain udah merasa cukup readingnya, aku belum gitu kan, orang kan punya taste beda-beda ya. Tapi kemudian dengan berada di set, dengan si baju penjara itu, aku nggak pakai parfum, rambut nggak di blow, nggak pakai make up sama sekali, lusuh. Masuk ke Van der Wijk itu masih ada bau-bau yang lembab, jamur dan lain sebagainya, itu aku langsung gitu, makin matang gitu. Jadi waktu terakhir akhirnya dapat, dan juga pasti disupport dengan semua teman-teman yang lain gitu. Nah itulah yang mau disampaikan dari peran Bella. Don't judge its book by its cover. Bener banget. And always be kind, cause you don't know what others are fighting for. Lo tidak tahu apa yang orang perjuangkan. Jadi selalulah berbuat baik terhadap orang. Kita nggak tahu kan Bella tampilannya seperti itu, yang dia lakukan juga gila loh gitu. Tapi ternyata ada motivasi di balik itu. Dia juga gak berdaya gitu kan, masalahnya anak gitu. Gimana dong gitu kan. Jadi itulah, setiap dalam kehidupan ini nggak ada yang hitam dan putih, semuanya abu-abu. Yang jahat sebenarnya, yang baik sebenarnya, ya kan? Ini statementnya bisa dipotong. Nah, kalau aku tuh kan orangnya cewawakan banget ya, karena udah di wanti-wanti, udah dengar cerita-cerita tentang tempat si Benteng Van der Wijk itu, selain udah 200 tahun umurnya, udah ditutup lama juga. Pernah sempat jadi tempat pariwisata, tapi udah ditutup lama. Jadi dibuka lagi adalah pertama kali syuting kita gitu ya. Jadi ya gimana ya, rasanya tuh pada saat kita masuk ke sebuah ruangan, kita manusia, kita punya insting, kita punya rasa, kita merasakan vibrasi kayak, ini orang jahat deh, ini orang kok kayak gitu. Kita itu bisa lah kurang lebih merasakan itu ya. Pas masuk pertama kali ke sana ya, aku bisa merasakan tempat ini beda gitu. Ada rasa dingin gitu, terus hawanya tuh nggak biasa gitu. Tapi alhamdulillah baik-baik aja, karena itu tadi janji nggak cewawakan, nggak sembarangan ngomong. Diem, manis kayak Putri Solo, bisa nggak kayak Ulan. Gitu. Jadi ya semuanya baik-baik aja. Tapi memang ada cerita dari terutama teman-teman art gitu, karena kan teman-teman art itu kan kerjanya kadang-kadang meneruskan pekerjaan untuk set besoknya gitu. Mungkin kita udah selesai syuting, udah diwanti-wanti juga lebih baik nggak syuting di atas jam 12 malam gitu kan, takutnya terganggu atau gimana, karena biasa sepi kan di situ. Ya teman-teman art kan tetap aja kerja gitu, tapi teman-teman art udah biasa lah, mereka sering disamperin ya. Di semua film yang paling sering disamperin tuh emang anak-anak art gitu. Nah kalau yang di sini ceritanya mereka ada beberapa yang disamperin, pendek cerita disuruh udahan dulu kerjanya karena berisik, nanti lanjutin besok aja gitu. Tapi pas dicek besokannya orang tersebut tuh ternyata nggak ada. Gitu-gitu aja sih. Dan kalau soal penjara, ya penjara itu keras, nggak cuma penjara, hidup itu juga keras ya Mbak. Cuma ini beda cerita aja nih, tiap orang nih semua di sini pasti hidupnya keras ya kan. Tapi beda-beda cerita, beda kisah. Serupa tapi tak sama lah, apalagi di penjara, karena yang tadi kayak Kim bilang kan semuanya penjahat nih, tapi belum tentu ada juga loh yang nggak penjahat masuk ke dalam karena kambing hitam. Di kambing hitam kan. Jadi ya mati atau bertahan tetap ya.
promo. Sesuai filmnya, ya kita harus jaga diri kita lah dalam situasi apapun, keadaan apapun dan dimanapun.